Ini yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub yang mengakibatkan perubahan iklim, climate change, ya. Artinya terjadi dua suhu yang ekstrim. Di Australia dia mengalami dingin, panas yang luar biasa, sementara di Amerika Curug Niagara mengalami pembekuan. Itu diakibatkan oleh tadi terdapatnya pergeseran kutub terjadi karena benda langit tadi, penambah Allah. Benda langit ini orang-orang menamakannya Nibiru atau planet X. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Ketika benda langit ini datang, karena gravitasinya lebih besar, maka magnet bumi tertarik oleh benda langit ini. Artinya bumi akan melepaskan magnetnya, sehingga bumi akan kehilangan teknologi. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Ini ada 10 tanda besar kejadian hari kiamat, para Allah. Nah, yang pertama saya cantumkan terbitnya matahari dari barat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Huzaifah bin Usaid, sebagaimana konfirmasi dari NASA terakhir kalinya bahwa ada benda langit yang ukurannya 300 kali lebih besar daripada bumi, ya. Nah, benda langit ini memiliki kekuatan gravitasi yang jauh lebih besar daripada bumi, sehingga bumi ini tertarik oleh benda langit tadi. Ya, bumi tertarik oleh benda langit ini karena dia lebih besar volumenya. Dia tidak mengarah ke bumi, tapi dia mengarah ke matahari. Hanya saja karena dekatnya jaraknya, ini berpengaruh kepada bumi. Akibatnya apa? Pertama, akan terjadi polar shift, pergeseran kutub. Nah, bumi bergeser, selatan juga bergeser. Bumi yang tadinya posisinya pas, seimbang, tergeser. Nah, mengarah ke datangnya benda langit tadi. Hal ini mengakibatkan ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, terjadinya perpanjangan waktu 3 kali 24 jam. Ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Apakah kita yang akan mengalaminya? Kalau kita berumur panjang 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, barangkali saya memperkirakan kita mengalaminya. Ya. Kenapa saya yakin kita mengalaminya sampai 5 tahun ke depan? Karena 5 tahun lagi Dajjal sudah mati, ya. Perkiraan kita berdasarkan 100 tahun hadis Rasulullah tadi, kebangkitan Islam, ya. Nah, pada saat itu kenapa kenapa mengalami perpanjangan waktu? Karena matahari tidak terbit. Kenapa matahari tidak terbit, para sekalian? Ada efek lain yang ditimbulkan oleh benda langit tadi, ya. Pertukaran musim ini sudah pasti terjadi, ya. Karena kutub bergeser, utara bergeser, selatan bergeser, akan terjadi pertukaran musim. Ini ada satu fakta empiris yang membuat saya kaget juga, subhanallah. PBB mengumumkan bahwa akan terjadi pemanasan global menjelang tahun 2100 ke depan, ya. Dan ini diperta di Australia hari ini, ya, beberapa bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang atau 2 bulan ke belakang, banyak dijumpai di pantai-pantai Australia, terutama di Canberra, ya, itu banyak ikan-ikan mati, ratusan ikan mati karena air laut yang dangkal itu mendidih saking panasnya suhu pada saat itu. Ini kemarau terparah sepanjang Australia mengalaminya, Allah. Ini diberitakan dalam beberapa kantor berita. Nah, di saat yang sama, kalau Australia di bawah kan, Australia di bawah, Amerika di atas. Nah, di saat yang sama, ini faktanya, para sekalian, curug air terjun Niagara beku luar biasa, ya, sampai air yang menguapnya terciprat kembali pun itu mengalami pembekuan saking keringnya, ya, diberitakan demikian. Ini yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub yang mengakibatkan perubahan iklim, climate change, ya. Artinya terjadi dua suhu yang ekstrim. Di Australia dia mengalami dingin, panas yang luar biasa, sementara di Amerika Curug Niagara mengalami pembekuan. Itu diakibatkan oleh tadi terdapatnya pergeseran kutub terjadi karena benda langit tadi, penambah Allah. Benda langit ini orang-orang menamakannya Nibiru atau planet X. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Ketika benda langit ini datang, karena gravitasinya lebih besar, maka magnet bumi tertarik oleh benda langit ini. Artinya bumi akan melepaskan magnetnya, sehingga bumi akan kehilangan teknologi.
Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Ya. Maka dari itu, kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti nggak berfungsi. Punya mobil jangan terlalu bagus, nanti nggak maju. Ya, teknologi hilang Bapak Ibu. Bahkan tidak ada listrik nanti. Kita kembali ke zaman unta. Kita kembali hidup seperti dahulu. Nah, kemudian karena bumi mengeluarkan teknologinya tadi, kesedot beban energinya, magnetnya, maka bumi bergetar saat itu. Nah, pergetaran inilah yang mengakibatkan adanya banyak terjadi gempa bumi, Bang. Tadi malam kita dengar ada gempa bumi di mana? Sulawesi Tengah ya, Kabupaten Luwuk ya. Sulawesi Tengah itu sampai 6,5 skala Richter, Allah. Ya, gempa yang sangat luar biasa. Sampai warga juga keluar karena khawatir memang ada isu tsunami susulan juga. Ya, para muslimin. Nah, diprediksi oleh BMKG, Indonesia akan mengalami 2.500 gempa di tahun 2019. Ya, dan sampai sekarang saja sudah banyak gempa terjadi, Allah. Nah, kemudian juga ketika energinya ini keluar, bumi menahan diri agar posisinya tidak tertarik, maka bumi harus melepaskan energinya. Lepasnya energi tadi diikuti dengan meletusnya gunung-gunung berapi. Ya, Bapak Ibu, 40% geotermal dunia ada di bumi, ada di Indonesia, di bumi Indonesia, di tanah air Indonesia. Nah, artinya jika gunung-gunung berapi di Indonesia goncang atau meletus, maka ini mengakibatkan gempa dan kehancuran dunia. Maka akan diikuti oleh meletusnya gunung-gunung berapi di luar negeri juga. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, akan ada datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Nah, ini perumpamaan. Ketika itu Bapak Ibu, selama ini bumi berputar berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Namun ketika benda langit itu datang, maka terjadi bumi ini tertarik sehingga terjadi perpindahan arah putaran. Maka berpelan-pelan kemudian bergerak ke sana. Akibatnya apa? Perpindahan arah gerak tadi, arah rotasi tadi mengakibatkan barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ya, barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Proses ini menjadi bagian daripada proses di mana bumi mempertahankan dirinya dari benda langit tadi. Sehingga ketika benda langit ini sudah mulai menjauh dari bumi mengarah ke matahari, nah, benda langit ini sudah mendekati matahari, maka bumi kembali pada porosnya semula. Utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan, ya. Maka ketika itu matahari sudah mulai terlihat terbit. Dan ketika matahari terbit, posisi barat masih di timur, posisi timur masih di barat. Ketika itu terlihat terbit dari mana matahari? Dari barat apa dari timur? Dari barat. Itulah hin, kata Rasulullah. Nah, itu akan terjadi setelah kita mengalami 3 malam berturut-turut, 3 kali 24 jam. Ya, Rasulullah cerita pada saat itu. Adalah seorang laki-laki yang soleh di antara kalian, terbangun di sepertiga malamnya seperti biasa. Dia tahajud, dia baca Quran. Ya, setelah itu dia berzikir. Biasanya dia baca Quran tidak lebih dari 2 lembar, itu fajar sudah terlihat di timur, maka dia azan. Pagi itu dia sudah membaca lebih dari 1 juz, tapi kok fajar tidak terlihat juga. Mungkin dia tidur lagi, mungkin aku terlalu gasik bangun, jadi tidur lagi. Maka ketika dia bangun, dia dibangunkan oleh gundah gulananya manusia. Kenapa? Matahari terbit dari barat. Nah, itulah hin, itulah saat tertutupnya pintu tobat. Ini asumsi pertama ketika saya menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Baik, Bapak. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Benda langit ini mendekati ke matahari dan dia terbakar lalu meledak. Ledakannya inilah mengakibatkan ada suara dahsyat di alam semesta kita. Ya, suara dahsyat di alam semesta ini, apakah ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Nu'aim bin Hamad yang dipertentangkan saat ini? Ya, pernah mendengar? Di pertengahan Ramadan, apabila Ramadannya 15 Ramadan atau pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, tapi hadisnya dhaif menurut para ulama ahli hadis kontemporer. Ya, dhaif untuk satu hadis itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, kemungkinan hadis ini menjadi hasan. Ya, adanya ledakan di tanggal 15 Ramadan di hari Jumat.